Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan GitLab encrypting data and address by using AWS encryption option. Nah, di lab ini kita akan mengenkripsi atau mengamankan data saat disimpan atau data address ya di AWS. Nah, kemudian kita akan mempelajari bagaimana AWS ini mengelola kunci enkripsi. Nanti kita akan melihat dua skenario utama, yaitu file di Amazon S3 yang transkripsi secara default dan IBS volume yang akan kita buat sendiri, kemudian kita enkripsi menggunakan AWS KMS atau Customer Managed Key. Kemudian kita akan mengaktifkan kunci dari Customer Managed Key itu untuk melihat efeknya terhadap akses data dan memeriksa CloudTrail untuk melihat log pemakaian kunci. Nah, langsung aja. Saya sudah start lab. Kemudian ke task 1, reviewing default encryption for objects in an S3 bucket. Nah, di sini kita diminta untuk download the file name flash.png to your computer. Ini kita download. Nah, kita download. Kemudian kita ke S3 bucket di manajemen console. Kita ke AWS manajemen console, terus kita cari Amazon S3. At the top, okay, Amazon S3 console. In the navigation pane, this bucket. Lalu kita pilih link yang namanya adalah contain image bucket. Nah, ini. Kita pilih. Kemudian di sini kita akan kita ke property, lalu in the default encryption section, notice the subscribe di bagian default encryption, server-side encryption with Amazon S3. Oke, kita ubah jadi ini kita biarin aja. Automatic apply. Kita ke bagian objek. Nah, di sini kita akan upload add file. Nah, kita pilih file yang clock tadi. Kemudian extend the permission option.
bagian permission. Ganti UDI. Kita checklist. Kemudian kita save change atau upload. Nah, ini dia lagi upload. Nah, sekarang pengolahannya sudah berhasil. Kemudian kita ke kelas 2, creating an AWS KMS Gate. Nah, kita cari di AWS Management Console KMS. Lalu kita pilih Customer Manage Key. Lalu kita akan create key. Ini kita next aja. Lalu di bagian add label, kita masukin my KMS key. Lalu kita pilih next. Lalu kita next saja. Kemudian di sini kita cari Fog Labs Row. Nah, ini. Lalu kita next. Ini kita next aja. Kemudian di sini kita review. Lalu kita bikin. Setelah itu
kita akan lanjut ke task 3, creating and attaching encrypt data volume on an EC2 instance. Nah, kita kembali ke instance EC2. Kalau kita cari EC2. Kemudian kita ke instance, lalu select instance. Kita lihat ada, ada instance, select instance. Kemudian kita lihat di bagian security-nya. Kita pilih ID instance, kemudian kita cek ke storage tab. Kemudian kita akan create volume di sini. Volume type-nya kita biarin default aja. Lalu size-nya kita ubah jadi 1. Lalu availability zone, pilih availability zone di mana instance 2 berada. Saya cek lagi tadi instance-nya berada di U1 AZ3. Nah, di sini. Kemudian kita reset dulu run praktikum. Di bagian encryption kita pilih encrypt this volume. Lalu di KMSK kita pilih yang my KMSK. Lalu kita pilih create volume. Kemudian kita create volume. Lalu di bagian volume state available. Nah, ini sudah available. Kemudian kita pilih link yang
volume ini dibuat, kemudian kita pilih add volume. Oh, ini harus tunggu statusnya. Ini ya, kok. Oh, yang ini yang kedua. Ini kita ke action, lalu attack volume. Nah, ini kita pilih di instance, kita pilih add instance, kemudian nama perangkatnya kita cari yang mirip dengan /dev/sdf. Nah, ini. Kemudian kita pilih attack volume. Selanjutnya, kita buka di browser tab, kita cari EC2 console, lalu ke instance, lalu kita pilih yang lab instance, kita pilih the storage tab, lalu ada dua volume yang lampir ke instance ini. Nah, ya sudah ada dua volume yang sudah terlampir di instance ini, web instance. Yang volumenya 8 itu tidak terencryption. Nah, dia tidak terencryption, dan yang satu itu dia terencryption. Kemudian kita lanjut ke task 4, disabling the encryption key and observing the effects. First, you disable the AWS KMS key that you use to encrypt the EBS volume. Kita kembali ke AWS KMS. Kemudian kita ke customer manage key. Lalu kita pilih my KMS. Lalu kita ke key action, disable. Kita pilih disable. Lalu in the disable key window to confirm the action, select confirm that you want to disable this key. Nah, kita confirm that you want to disable this key. Nah, kita disable log. Lalu kita ke EC2 console, kita pilih volume, kemudian choose the link for the volume that you create, volume yang kita buat. Oh, yang make MSK. Kemudian kita ke action, detach volume.
Oke, ternyata kan kalau di panduan itu pakai detect volume. Nah, tapi di saya itu adanya dia versi release to volume. Nah, ini sama aja kayak detect volume gitu. Oke, jadi kan di sini itu harusnya detect ya, apa detect. Nah, tapi saya itu tidak ada detect, makanya jadi tadi saya menggunakan perintah release to volume. Nah, sekarang kita akan lanjut ke attack volume. Kita action, lalu attack volume. Nah, ini kita pilih instance dari drop down list. Lalu kita coba attack volume. Intinya di sini itu ada pesan seperti misalkan volume dengan ID sekian itu tidak bisa di-access, tidak bisa diambilkan karena enkripsi dari volume tidak mengizinkan akses ke KMSK seperti itu. Misalkan kita coba aja. Nah, dia tidak bisa karena tidak mengizinkan enkripsinya ke KMS. Nah, kita lanjut ke event history. Kita cari event. Oh, kita carinya CloudTrail, lalu cari event history. Kemudian kita cari event history in the AWS Management Console in search. Oke. Oke, jadi di sini kita bisa lihat riwayat peristiwa apa saja yang telah terjadi. Ini ada 50 plus, artinya ada lebih dari riwayat. Kemudian kita cari yang disable key event name. Lalu in the event record section, review the details of the event. You should see information similar to the following record. Di bagian detail section ini ada tanggal dari peristiwanya, yaitu 14 Oktober tahun 2025 dengan username-nya user4448277 Amanda Bulanayla. Kemudian nama peristiwanya adalah disable key dan lain-lain. Kemudian
sebagai. Oke, kita ke attack volume. Nah, kalau di sini kita lihat di event record-nya. Attack volume event record highlight. Kemudian kita lanjut aja ini. Oke, cuman sampai melihat aja. Lalu kita ke tes 6, reviewing key rotation. Kita cari key management service. Nah, ini. Kemudian kita pilih customer manage key. From the list, choose my KMS key. Lalu key rotation. Oh, ini masih disable. Oke, kita enable dulu. Terus baru kita buka. Kita pilih attack volume. Kita masukkan instance-nya di sini yang web instance. Dengan nama perangkatnya Asia. Lalu kita coba apakah ini berhasil di attack volume-nya. Nah, sekarang berhasil melampirkan volume. Kalau sebelumnya itu gagal, ada notifikasi merah yang tulisannya itu volume wanted to attack. The encryption volume was unable to access the KMSK. Nah, sekarang kita udah mengaktifkan KMSK-nya, makanya dia sudah bisa melampirkan volume tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin saya submit lab dulu di sini supaya terlihat pengerjaannya dan grade-nya sambil saya menjawab pertanyaan dari materi di PPT. Nomor 1, in this lab, you create an AWS KMS key. What are the difference between a key administrator and a key user? Oke. Di lab ini kita membuat AWS KMS kunci AWS KMS. Nah, apa sih perbedaannya di antara
kunci administrator dan kunci pengguna. Jadi, perbedaan antara key administrator dan key user itu terletak dari jenis izinnya. Tentunya admin dan user itu punya izin yang berbeda. Nah, di sini key administrator itu punya role yang bertanggung jawab untuk mengelola kunci seperti mengatur izin pengguna, kemudian mengaktifkan atau menonaktifkan kunci, serta melakukan penghapusan atau rotasi kunci. Nah, jadi mereka itu tidak bisa secara otomatis menggunakan kunci tersebut untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Nah, kalau key user itu merupakan apa ya, sebuah pihak yang diizinkan untuk menggunakan kunci dalam proses enkripsi dan deskripsi data. Misalnya untuk mendeteksi volume IDS atau mendeskripsi data key. Jadi kalau key administrator itu mengelola kunci, sedangkan user itu menggunakan kunci yang dibuat oleh key administrator seperti itu. Kemudian nomor 2, why was it necessary to detect the encrypted EBS volume from the instance to see how disabling the LSKMS key will affect the volume? Nah, nomor 2 ini kenapa perlu melepaskan atau detect volume IBS terenkripsi dari instance untuk melihat bagaimana efek dari menonaktifkan KMSK terhadap volume tersebut. Nah, ini yang tadi ya. Nah, jadi volume yang terenkripsi itu yang sudah terpasang pada instance, jadi masih bisa diakses karena key-nya sudah tersimpan di memori instance. Nah, ketika kita detect atau menonaktifkan kunci tanpa melepas volume, instance akan tetap membaca volume tersebut menggunakan data key yang tersimpan. Nah, maka dari itu perlu dilakukan detect volume supaya ketika nanti di-attack ulang, itu sistem harus meminta plain text data key ke AWS KMS. Nah, karena kunci KMS itu sudah dinonaktifkan, maka permintaannya tadi ditolak dan proses attack gagal. Nah, ketika AWS atau kunci KMS itu sudah diaktifkan kembali, itu berhasil kan? Artinya bahwa kunci KMS dinonaktifkan itu volume transkripsi juga tidak bisa mengakses lagi. Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu. Oke, ini 25 artinya pengerjaan kita sudah berhasil semua. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari Live Encrypting Data at Rest by using AWS Encryption Option. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.